Puji Tuhan, di waktunya saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sahabat sekali lagi, saudara-saudara kami, selamat malam. Bapak Evangelis Yohanes Adrian, selamat malam juga. Halo, Shalom, Pastor Shalom. Ya, Natania, Beyel, Aci, dan Hengki, selamat malam. Malam Bapak, terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam semuanya. Tanpa saya sebutkan satu persatu, terima kasih semuanya. Rasa hormat dan terima kasih untuk kita semuanya. Salam sehat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Amin. Baik, kita langsung mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kembali saya sampaikan bahwa kita masih menggunakan waktu yang terbatas karena Zoom kita masih dalam masa-masa perbaikan ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita belum bisa ada sesi sharing berbagi pengalaman. Sabar dulu. Nanti di awal November baru kita bisa menggunakan waktu yang banyak dalam pertemuan kita seperti ini ya Bapak Ibu ya. Baiklah, saya akan langsung saja mengajak kita untuk berdoa, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Di sela-sela kesibukan kami yang cukup padat ya Tuhan, karena kami harus mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Sebagai apapun kami adalah anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya penyertaan Tuhan selalu memberkati apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyambut firman-Mu, diberkati semua yang hadir pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ya, keluarga Ruru, ya terima kasih sudah bisa hadir, ya terima kasih Tuhan memberkati ya. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk mendengarkan penjelasan bagian yang berikutnya dari sesi di mana kita masuk pada sesi yang ketiga. Dengan topik tentang bahasa roh ya. Apakah karunia bahasa roh masih terjadi sekarang ini? Itu pembahasan kita malam hari ini ya. Apakah karunia bahasa roh itu masih ada terjadi pada saat ini? Ya, jadi pertanyaannya apakah bahasa roh itu ada di dalam Alkitab? Jelas ada. Apakah bahasa roh itu adalah ajaran Alkitab? Ya, jelas itu adalah ajaran Alkitab. Tapi bahasa roh yang seperti apa yang diajarkan oleh Alkitab, kita sudah lihat pada sesi pertama dan juga sesi kedua dalam pembahasan topik kita ini, bahwa bahasa roh itu ya, glossolalia itu ya, tongues ya, bahasa lidah itu ada di dalam Alkitab ya, dan itu adalah bahasa manusia, bukan bahasa malaikat, bukan bahasa malaikat terang atau malaikat yang sudah jatuh, atau bukan kerasukan setan, tapi itu adalah bahasa manusia. Bahasa roh itu adalah bahasa manusia yang dimengerti oleh manusia. Ya, jadi bukan yang tidak dimengerti. Itu sudah kita bahas dari Kisah Para Rasul 2 pada hari Pentakosta, di mana murid-murid Yesus berbahasa roh ya, dan semua orang yang di sekelilingnya yang ada di situ, yang hadir di situ, mengerti menurut bahasa mereka masing-masing, bukan tidak mengerti. Ya, meskipun bahasa roh itu tadinya adalah mereka mendengarkan bukan melalui
sebuah proses dipelajari bahasa itu, tapi tiba-tiba Roh Kudus memberikan kuasa supernatural, kuasa ajaib untuk membuat murid-murid yang tidak pernah belajar bahasa-bahasa bangsa-bangsa lain, tapi mereka berbicara bisa dimengerti oleh semua orang yang datang dari berbagai bangsa. Sedikitnya ada 15 bangsa yang hadir di peristiwa hari Pentakosta ketika Petrus, Yohanes, dan murid-murid Yesus yang lain berbahasa roh. Mereka dari 15 negara dengan bahasa mereka yang berbeda-beda, mereka langsung mengerti karena diterjemahkan oleh Roh Kudus ke dalam bahasa yang mereka pakai di negeri mereka sendiri. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia, bukan yang tidak dimengerti oleh manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah lihat bahwa dari manakah ya asalnya, dari manakah sumbernya, ya pintu masuk daripada bahasa roh yang sekarang ini yang tidak bisa dimengerti. Dari mana asalnya? Karena kita sudah bahas hari Kamis yang lalu di sesi yang kedua. Karena ya pada umumnya gereja itu tidak memahami program Allah melalui Rasul Paulus saat ini, yang disebut dengan program kasih karunia Allah, ya. Sehingga kalau tidak memahami program Allah tentang berkat kasih karunia-Nya saat ini yang disampaikan melalui Rasul Paulus, maka akan ada upaya untuk mencampur adukan antara program bangsa Israel dengan program bangsa lain dan dicampur adukan sehingga bahasa roh yang diperuntukkan sebagai tanda untuk orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang tidak percaya, dikatakan, ya, Paulus katakan itu adalah tanda untuk orang yang tidak beriman, sehingga digabungkan atau dipaksakan saat ini harus juga berlaku di bangsa-bangsa lain. Nah, itu kekeliruan sumbernya dari situ. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita lihat munculnya bahasa roh yang sekarang mereka sebut itu adalah bahasa karunia roh, ya, itu ya diawali dengan suatu proses ibadah penyembahan katanya, ya. Ya, setelah penyembahan kemudian mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti, ya. Ya, dan seperti terjadi suara gemuruh, suara-suara yang keras-keras, musik yang hingar-bingar, ya, Bapak Ibu Saudara, kemudian orang-orang berjatuhan dan lain sebagainya. Dan katanya ada karunia bahasa roh di sana. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita lihat di dalam 1 Korintus 14, di sini kembali lagi Paulus menegaskan, ya, apa yang terjadi di jemaat Korintus satu-satunya. Ya, satu-satunya di jemaat Korintus ini, disinilah Paulus mengoreksi tentang bagaimana mengerti bahasa roh yang sebenarnya, ya. Jadi di situ, ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat, ya. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, Paulus katakan di ayatnya yang ya, saya bacakan dari ayatnya yang pertama dulu, 1 Korintus 14, ya. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Karunia bernubuat di sini adalah karunia untuk menyampaikan firman Tuhan, ya.
karena nubuat sudah ada tertulis di dalam Alkitab ini dengan sempurna. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayatnya yang kelima. Ya, coba kita lihat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi, nah ini ada tetapi ini. Tetapi lebih daripada itu, ya tadi sudah dikatakan, ya dikatakan usahakanlah dirimu memperoleh karunia yang lebih utama. Jadi lebih daripada itu, dikatakan supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangunnya. Di sini sudah ada persyaratan yang dibuat oleh Rasul Paulus bagi orang yang ingin di jemaat Korintus itu, yang menginginkan bahasa roh harus ada yang menafsirkannya. Ya, kalau tidak ada menafsirkannya, Paulus katakan itu menjadi satu kekacauan di dalam jemaat dan menjadi batu sandungan. Kita lihat lagi di ayatnya yang ke-9. Ayat 9. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Persis ya Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang diucapkan oleh mereka itu adalah merupakan kata-kata yang sia-sia saja. Yang tidak ada orang yang mengerti apa yang mereka sampaikan. Ya, saudara-saudara, yang kita dengar itu sama sekali nggak mengerti apa maksudnya. Nah, sehingga Paulus katakan di ayatnya yang ke-10, ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang tidak mempunyai bunyi yang tidak berarti. Berarti di sini Bapak Ibu Saudara, pengertian daripada perkataan kita itulah yang paling penting saat ini. Amin. Ya, jadi bukan tanda-tanda seperti yang terjadi ya pada zaman dulu di bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 13 lagi kita lihat ya. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Kenapa harus ditafsirkan? Karena kalau tidak ditafsirkan berarti itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Untuk apa? Ya, terus mengulang-ulang sesuatu yang sia-sia. Ya, benar ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi itu faktanya, diulang-ulang yang sia-sia, nggak ada artinya juga, diulang-ulang ya. Mereka berbicara seperti menjadi kecanduan, ya, itu seperti sebuah kecanduan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, coba kita lihat lagi, ya, kita lihat lagi di ayatnya yang ke-18, ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah. Paulus katakan dia mengucap syukur pada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Jadi Paulus di sini sudah semakin mendorong agar mereka mempertimbangkan ya, jemaat di Korintus ini ya, didorong untuk mempertimbangkan kembali supaya mereka jangan mengejar bagaimana mereka supaya bisa berbahasa roh, tapi mereka harus mengejar apa yang terpenting, yaitu dikatakan tadi ya di ayatnya yang ke-1 ayat 14, kejarlah kasih itu ya. Jadi karena mereka menjadi seperti orang-orang yang ingin membanggakan diri ya, ingin terlihat bahwa mereka lebih hebat daripada yang lain kalau mereka
mempunyai karunia bahasa roh. Jadi itu menjadi kesombongan, ya. Nah, Paulus katakan ayat 19-nya, tetapi dalam pertemuan jemaat, apa yang lebih disukai? Aku lebih suka mengucapkan 5 kata. 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Makin jelas ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita belajar dari Rasul Paulus, maka kita semakin mengerti ya bahwa ya lebih baik dikatakan 5 kata yang dapat dimengerti. Apa 5 kata yang dapat dimengerti Bapak Ibu Saudara? Yesus mati hapus segala dosa. Saya ulang sekali lagi. 5 kata yang dapat dimengerti dan yang paling berguna saat ini untuk manusia menerima kasih karunia Allah. Yesus mati hapus segala dosa. Itu jauh lebih penting daripada beribu-ribu kata yang tidak dimengerti dan tidak membawa keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu Paulus katakan ya di ayatnya yang ke-20, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadi Paulus di sini menyatakan bahwa ya keinginan untuk berbahasa roh itu adalah keinginan seperti kanak-kanak ya. Jadi pemikiran kekanak-kanakan. Mereka bukanlah tanda dewasa rohani kalau mereka mengejar-ngejar namanya bahasa roh ya. Tidak Bapak Ibu Saudara, itu adalah tanda kekanak-kanakan. Karena apa? Karena itulah orang Yahudi mereka tidak percaya kalau tidak ada tanda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sedangkan kita saat ini mempercayai tanda yang paling sempurna bahwa Tuhan mengasihi kita adalah yaitu tanda kasih pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Tanda itulah yang paling sempurna kalau saudara-saudara mau menunjukkan kepada orang lain bagaimana Allah sungguh mengasihi manusia di dunia ini. Tidak ada tanda yang jauh lebih sempurna daripada tanda salib, yaitu tanda pengorbanan kasih sayang Tuhan mengampuni segala dosa manusia sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, karena itu di ayat 22 dikatakan, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Tanda untuk siapa? Tanda untuk orang beriman? Tidak. Ya, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman. Jelas sekali di situ. Tetapi untuk orang yang tidak beriman. Jadi kenapa tanda itu selalu ditunjukkan oleh mereka di gereja-gereja? Apakah memang di situ banyak orang tidak beriman? Di dalam gereja itu, ataukah mereka belum beriman? Ya, Bapak Ibu Saudara. Padahal Injil kasih karunia menyatakan, ya Efesus 1 ayat 13 mengatakan, di dalam Yesus kamu, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Yesus kamu juga ketika kamu percaya, apa yang terjadi? Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau ada Roh Kudus di dalam hati seseorang yang sudah diselamatkan, masakan dia berkata-kata ya bahasa yang aneh-aneh yang tidak dimengerti, seperti kerasukan begitu ya. Lagi pula orang percaya, orang kudus tidak bisa kerasukan setan. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak mungkin tinggal di dalam diri seseorang ya bersama-sama dengan roh kegelapan, bersama-sama dengan roh setan. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, ya gelap dan terang tidak bisa dipersatukan. Amin. Ya itu jelas sekali. Jadi kalau seseorang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti dia ya berbicara kebenaran yang jelas dapat dimengerti, bukan berkata-kata bahasa-bahasa yang sia-sia yang Paulus katakan itu sama saja ya kamu ucapkan seperti angin
di udara yang sia-sia dan tidak punya arti apapun. Untuk apa mengulang-ulangnya? Ya Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah mari kita lihat di dalam ya pasalnya yang ke-13, kita lihat di sini. Ya, Paulus sudah mengatakan tadi di pasal 14 ayat 1. Jadi apa yang paling utama sekarang ini? Apa yang diutamakan saat ini Bapak Ibu Saudara? Di dalam hal kita melayani Tuhan, di dalam hal kita bagaimana kita menunjukkan bahwa kita beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, Paulus katakan di pasal 14 ayat 1, kejarlah apa? Kejarlah kasih itu. Ya, kejarlah kasih itu. Karena apa? Karena di pasal 13 ayatnya yang pertama saya baca dikatakan di situ, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi sekali lagi jelas sekali di situ Bapak Ibu Saudara, bahwa Paulus mengarahkan kita kepada apa yang paling utama saat ini, bagaimana kita hidup di dalam kebenaran kasih karunia Tuhan. Nah, karena itulah di ayatnya yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, kita lihat mulai dari ayat 8 maksud saya, dari ayat 8 pasal 13, 1 Korintus ini, kita lihat dikatakan di situ apa? Ayat 8, 1 Korintus 13 ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti. Ya, bukan terus. Ya, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, pengetahuan akan lenyap, dan dikatakan di ayatnya yang ke-9, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kapan berhenti bahasa roh ini? Ya, kapan pengetahuan akan lenyap? Apakah sekarang pengetahuan kita lenyap? Tidak, pengetahuan kita semakin bertambah-tambah saat ini. Pengetahuan yang mana ini Bapak Ibu Saudara? Ini adalah pengetahuan yang pada saat ya Alkitab belum sempurna ditulis atau belum sempurna, belum lengkap semuanya Bapak Ibu Saudara, ya belum diwahyukan secara sempurna oleh Tuhan Yesus, ya maka pengetahuan yang sepotong-sepotong yang tiba-tiba ada jemaat yang bisa berbicara dikaruniai oleh Tuhan ya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, itu ada pada jemaat mula-mula. Kapan? Dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka mari saya ajak kita untuk melihat Bapak Ibu Saudara ya bagaimana Paulus menyatakan bahwa kepadanya lah Tuhan berbicara paling terakhir. Ya, dan sehingga kita memahami bahwa ketika Rasul Paulus menuliskan firman kasih karunia secara sempurna, maka disitulah dikatakan ya yang sempurna itu tiba dan yang tidak sempurna itu lenyap, dan disitulah juga bahasa roh berhenti. Kita lihat dulu di dalam ya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ya, kita buka 1 Korintus pasal 15. Ya, kita lihat di situ di ayatnya ya yang ke-5.
Ya, ayatnya yang kelima, ya, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat 8 kita perhatikan. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri kepadaku. Ya, kepada Rasul Paulus. Yang paling terakhir Tuhan memberikan wahyu adalah kepada Rasul Paulus. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah kita harus memahami, mengerti dengan baik bahwa Tuhan memberikan wahyu khusus kepada Rasul Paulus yang kita sebut dengan Rosamon, Roma sampai Filemon. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Paulus katakan tadi, ya, kejarlah kasih itu dan kasih tidak berkesudahan. Bagaimana caranya kita memahami kasih yang tidak berkesudahan sehingga kita mengutamakan bagaimana kita mengejar tentang kasih yang sempurna. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-8. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-8. Ya, mulai dari ayat 9 saja. Ayat 9. Ya, bagaimana kita mengerti kasih yang sempurna Bapak Ibu Saudara saat ini, yang merupakan hal yang paling pokok, yang paling utama, yang paling prioritas, lebih daripada mengejar bahasa roh dan lain sebagainya. Ayat 9. Ya, Filipi 1 ayat 9. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada kasih yang benar tanpa didasari oleh pengetahuan yang benar. Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Haruslah pertama-tama disertai dengan pengetahuan akan kebenaran. Itu sebabnya kita belajar terus, amin. Supaya kita bisa mempraktekkan kasih yang benar. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi Paulus katakan, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekarang kalau kita lihat apa yang diinginkan oleh Allah dari kita sebagai orang-orang percaya yang mau setia kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, belajar. Amin. Belajarlah dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, itulah yang dikehendaki oleh Allah supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, supaya kita bisa hidup di dalam kasih Allah yang sempurna. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi memberitakan Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, itu adalah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah dan pekerjaan yang paling sempurna. Kenapa itu yang paling sempurna? Karena ketika kita menyampaikan berita tentang pengampunan segala dosa, Bapak Ibu Saudara, disitulah seseorang memperoleh kesempatan untuk menerima kasih yang sempurna yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lebih dari itu. Tidak ada yang melampaui daripada kasih Allah atas pengorbanan Yesus Kristus, kabar baik yang kita sampaikan kepada semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sangat berterima kasih kepada kita semuanya pada malam hari ini. Dan untuk hari-hari berikutnya, saya tetap mengajak kita semuanya agar kita dipenuhi dengan pengetahuan yang benar, pengertian yang benar, ya,
yaitu pengertian akan firman rahasia yang disampaikan oleh Yesus Kristus dari sorga melalui Rasul Paulus, karena disitulah kesempurnaan kita di dalam Yesus semakin nyata dalam pengalaman kita bersama-sama dengan Dia, dan juga dalam kebersamaan kita di dalam tubuh Kristus, di dalam pengertian satu suara, satu pemahaman, satu pengertian, dan juga kita satu perbuatan, yaitu menyatakan berita Injil kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi saya berterima kasih untuk kita semuanya. Ya, tetap semangat memberitakan kabar baik, karena kabar baik Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan yang memberkati kita yang terus setia menyuarakannya. Bapak Ibu Saudara, setiap pagi kita ada program Saat Teduh, dan kita live streaming di Facebook, dan juga kita upload di video-video YouTube kita, supaya Bapak Ibu Saudara, kita menginginkan agar semua orang mendengar. Setiap hari kita suarakan terus bahwa dengarkan berita Yesus mati hapus segala dosamu. Bukan sebagian dosamu, tapi seluruhnya. Sekali untuk selama-lamanya. Siapa yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah perbuatan yang sempurna, kasih yang sempurna yang kita lakukan menjadi kebutuhan bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan sekali lagi saya mau menyampaikan agar mohon dimaklumi, kita belum bisa masuk pada sesi diskusi atau sharing. Sabar sampai nanti di bulan November kita baru bisa acara waktu, menggunakan banyak waktu untuk bisa sharing berbagi, karena masih ada ya proses perbaikan Zoom kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya, saya tutup, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih kami mengerti kasih yang sempurna di dalam Kristus Yesus oleh kasih karunia-Mu. Itulah yang harus kami beritakan kepada semua orang. Terima kasih Bapa, diberkati semuanya firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semuanya saudara-saudaraku. Ya. Ya, selamat malam. Ya, Ibu Ria, selamat malam. Semuanya, terima kasih. Tuhan memberkati.